Tadi satu markas pada turun semua keluar karena kerasa goyang tadi tuh. Gue lagi di atas kan, terus pada teriak gempa terus turun. Terus kelihatan siapa yang hidupnya tuh kerja banget karena si Revin bilang gempa masih tanda tangan kontrak. Pas kita semua keluar, udah berhenti. Tiba-tiba Bonar jalan dengan tenang. Terus kami semua baru ingat, Bonar tadi lagi boker. Jadi kayaknya lebih ke karena agak banyak keluar, goyang gitu semua. Nah, mari kita wawancara Bonar. Bonar, makan apa lo? Kok tadi pas keluar goyang satu gedung? Cuman aku makan, tapi ngopi banyak. Sakit perut. Tapi Tapi kejam kali orang kantor ini. kenapa? Gempa, aku dibiarkan sendiri di dalam gedung. Lo ya kan udah nggak ada yang ingat. Tuh lagi boker lagi. Bonar, boker keluar gitu. Ngapain? Untung nggak roboh, Bang. Ya kalau robo ya nggak apa-apa. Cuman aku yang meninggal. Ya, Nah, ketemu di surga atau di neraka tergantung. takut. Tergantung amalan. Selamat datang di 0044 Weekly Vlog. Ini hari yang cukup gokil. Jam 9 pagi meeting physical. Jam 11 meeting bisnis, digital download, digital content. Terus lanjut meeting sama beberapa mitra kami untuk pengembangan teknologi kami ke depan. Habis itu nanti sekitar jam 5 sore akan bertemu dengan sejumlah komika perempuan di Indonesia untuk ngomongin open mic perempuan yang lagi kami pengen selenggarakan. Pengen ngobrol sama mereka, apa kira-kira yang bisa kami lakukan, apa yang bisa kami siapkan untuk membuat open mic perempuan ini benar-benar bermanfaat untuk perempuan. Nggak bisa kayak gue bikin sesuatu yang gue niatin untuk perempuan gak dilibatin untuk ngobrol, nggak mungkin lah. Jadi lebih banyak dari mereka. Akan seru, tapi agak sedikit digoyang dengan gempa. Nggak tahu gempa, nggak tahu hasil bokernya Bonar sampai sekarang masih misterius. Belum ada berita tapi. Udah, di Banten. Lihat tuh. Itu yang nggak mau, kita pada teriak gempa. Terus gue bilang, ayo dah tuh keluar dulu aja. Masih kerja, Revin. Jadi tadi kami naik taksi, terus tiba-tiba bunyi token listriknya nyala. Nah, Beda. Ini easy ride. dia bilangnya tadi apa sih? Bunyinya tuh nyala karena AC-nya nggak dingin ya? Iya, ini radiatornya bermasalah. Oh. Itu nggak ada suhu indikator, nggak ada kan di sini suhu indikator nggak ada kan? Ada atau merah gitu. Iya. Intinya gitu. Overheating. Terus jadi berkali-kali berhenti, terus matiin mesin dulu, terus nyalain lagi, terus udah gitu. Akhirnya nggak berhenti sampai terakhir dia bilang demi Allah udah bunyi lagi. Udah demi Allah loh. Kasihan Allah kan dibawa-bawa namanya ya. Terus lama tapi tipikal orangnya gitu, nggak enakan tapi bentuknya jadi dikasih tahu nggak mau gitu. Akhirnya gue sampai capek sendiri, gue bilang Pak udah kali Pak, udah nggak usah ngomong lagi, udah gitu, pengen ganti taksi udah gitu, iya aja. Terus cuman gue nggak enak kan, ini kan langganannya Toro tuh bapak tuh. Ya udah, akhirnya ganti taksi deh. Tadi kan bunyi mulu kan nit gitu, sama Toro bilang ini kalau saya nggak dikasih turun pindah saya hancurin. Dalam hati kata gue, orang itu countdown mau meledak. nit PR mau dihancurin meledak sendiri. Sampai tadi gue beatbox ketangkep nggak? Iya, sampai gue bikin beatbox loh tadi tuh, saking gue nggak tahu mau diapain lagi. Nggak enak sama ini. Tapi kalau yang satu lagi kan malam kan ya? Apa? Yang satu lagi yang job yang di Ciawi itu kan malam kan? Atau sore? Sore tapi ini masih jalan soalnya puncaknya gitu kan, ada genap ganjil.
Iya, ya gitu. Karena ini jadi agak terlambat nih ke Iva. Maaf Iva dan Dianioy. Ada insiden token taksi berbunyi. Mobil bertenaga listrik. Kagak isi ulang. Sejujurnya sih gue nggak ngerti apakah dia benar atau enggak alasannya. Kalau soal ini mah gue nggak ngerti nih. Tapi masalahnya ada orang, karena gue pernah juga kerja sama orang kayak gitu. Ada orang yang kalau habis bagian salah, tambah salah belakangnya. Padahal nggak ketemu orang kayak gitu. Gue dulu punya, ada orang bilang sama gue, aduh saya kalau udah salah biasanya suka tambah banyak nih salahnya. Bener, betul-betul salahnya. Karena nggak tenang, jadi salah pertama tuh bikin dia nggak tenang. Tadi dia udah mulai nyetir tuh udah mulai nggak jelas gitu, matanya kemana-mana. Dari zaman dia nyari itu kartu tuh udah nyetirnya udah ngambang gitu. Aduh ini bahaya banget. Udah gua kasih kartu pun dia masih nyari-nyari kan. Itu karakter ngeyel. Sudah dikasih, pakai aja dulu gitu. Cuman dia masih nggak enakan kan. Terus dia nyari-nyari malah jadi bahaya. Udah khawatir tuh gua. Ya hari ini kita ini hari Sabtu. Tadi pagi sempat menjadi gestur Roy. Terus kenapa kalau lu nggak ada, gue golnya banyak sih. Lalu pas lu ada, gue nggak golin. Pas yang kemarin golin 1, tadi golin 3 gue. Kayaknya harus nggak ada gue. Nggak ada yang membuktikan dong kalau gue golin 3 tadi. Terus udah gitu gue ke markas karena mau bantu Adit MKM untuk promo spesialnya dia yang judulnya ngomong-ngomong soal orang meninggal. Nah sekarang kami lagi menuju ke rumahnya Musdalifah Basri untuk bikin konten di rumah MD Musdalifah Dianioy. Mereka ada kayak konten ngobrol tapi ada masakan gitu sambil dimasakin. Dapurnya cantik kan, dapurnya mereka. Terus habis itu kami ada satu kerjaan di kayak ada villa di daerah Ciawi gitu untuk jadi pembicara. Harus kebalik. Mungkin kita melakukan suatu hal yang kita suka ataupun yang kita nggak suka ya. Tapi kalau menurutku pribadi, ada saatnya kita melakukan hal yang kita suka pun ada saatnya kita tuh down gitu ya. Tapi sebenarnya gimana sih? Mungkin kan bukan berarti kita nggak boleh down kan bang. Tapi apa sih yang kita lakukan supaya meskipun kita down, mungkin kita pulihnya cepat ataupun kita tuh bisa meskipun down kita tetap give our best. Gitu. Itu sih pertanyaanku bang. Adek, pertanyaan lu bagus banget. Naikin gaji dia sekarang pak. Ayo pak, naikin pak. Gue dukung bro. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Ade. Bagus pertanyaannya. Saya recap dikit ya. Mas Ade boleh duduk lagi. Kurang lebih kan pertanyaannya adalah kadang-kadang kita udah tahu kita pengennya apa dalam hidup, atau istilahnya kita tahu passion kita apa, panggilan jiwa kita apa. Tapi kadang-kadang kita roboh juga, ada gagalnya juga, ada jatuhnya juga. Terus gimana caranya biar cepat-cepat bangkit gitu kan? Ini lagi ngomongin cinta ya bro? Oh enggak. Cinta juga nggak apa-apa bro. Abis ini kita ngomongin cinta. Saya selalu bilang sama orang-orang, enaknya jadi anak yang terkenal bodoh, itu nggak takut ngelakuin sesuatu yang aneh-aneh dan ngelakuin sesuatu yang beda. Nggak ada resikonya. Jadi anak blow on kayak saya nggak ada resikonya. Kalau ngelakuin sesuatu salah, namanya juga anak blow on. Kalau ngelakuin sesuatu berhasil, lah tumben gitu kan. Tapi sejujurnya, kenapa saya senang banget mencoba melakukan sesuatu hal yang baru, terus gagal, terus nyoba lagi, terus gagal, adalah karena saya udah belajar untuk melepas faktor drama dari berhasil dan gagal, benar dan salah. Saya bantu jelaskan. Orang di Indonesia itu cenderung takut banget mencoba hal baru karena takut salah. Dia takut salah karena takut penilaian orang. Jadi kalau salah tuh dia takut, ya ampun ya gue salah ya, gue malu, aduh ya gue mana gitu. Itu tuh yang orang takutin. Padahal dalam hidup, kalau kita ngelakuin sesuatu, ini saya kesannya tua banget ya, mohon maaf ya bapak-bapak ya. Tapi ini mah pengalaman hidup saya. Dalam hidup, kalau kita ngelakuin sesuatu, pilihannya kan cuma antara kita benar dan kita salah, udah kan gitu. Mana ada orang benar mulu, sama juga nggak ada orang salah mulu.
Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau kita tahu probabilitas ngelakuin sesuatu cuma 50-50, terus kenapa mesti khawatir gitu? Orang dulu gue salah, santai aja, salah ntar juga lu bener. Terus orang bener, oh gue bener dong, sombong. Jangan sombong, ntar juga lu salah. Bener gak? Gak ada orang bener mulu dalam hidupnya, gak ada orang salah mulu dalam hidupnya. Jadi bener itu biasa, salah itu biasa. Sama juga dengan berhasil dan gagal. Kalau kita ngelakuin sesuatu gagal, ya biasa. Pilihannya kalau nggak cuma berhasil, ya gagal. Siapa yang berhasil mulu? Nggak ada. Yang gagal mulu, nggak ada. Jadi santai aja gitu. Kalau kita berhasil melepas faktor drama dari berhasil dan gagal, benar dan salah, kita cenderung lebih enak menavigasi hidup kita. Santai aja. Gagal, ya udah coba lagi. Ada sedihnya. Tapi kita tahu, ya udah, ntar juga bener gua. Saya mau cerita sesuatu. Saya pernah bikin film. Film ini hitungannya ya, secara komersil gagal. Sebagai bukti, Bapak Ibu di sini pernah nonton film judulnya Partikelir nggak? Nah, itulah bukti kegagalan film saya. Tayang loh di bioskop, nggak ada yang nonton tapi. Padahal waktu saya tulis naskahnya, produsernya baca naskahnya, dia bilang 1 juta penonton pasti. Saya kasih ke pemain saya baca, bro ini mah 1 juta penonton dapat. Pas kita syuting, direktur fotografi saya bilang, Ji ini pasti 1 juta penonton. Pas diedit, editornya bilang, ini mah 1 juta penonton biasanya kayak gini-gini. Filmnya diwarnain di Bangkok, color grading. Namanya Nu, orang Thailand. Pas dia nonton, saya nggak bisa bahasa Bangkok, tapi dia bilang sama temennya, ini mah film pasti laku. Udah kelar, saya oper ke produser produser bilang, ini gue yakin 1 juta. Jangan ngambil kontrak film lain, kita bikin Partikelir 2. Ya saya bangga dong. Pas tayang di bioskop yang nonton 100.000, kagak ada yang nonton. Abis itu saya nggak pernah ditanyain lagi tuh soal Partikelir 2. Pasal tadi mau dikontrak, perasaan dah. Sedih saya. Kecewa banget. Tapi saya tahu kalau saya berhenti bikin film, selamanya orang akan ingat si Panji bikin film gak laku. Caranya untuk mengubah itu apa? Bikin film lagi dengan harapan lebih baik dan orang akan bilang, oh bisa deh dia bikin film bagus. Kalau ternyata saya bikin film kedua masih jelek, kalau saya berhenti, orang akan bilang 2 kali Panji bikin film, 2 kalinya jelek. Jadi untuk mengubah itu, ya bikin lagi. Gagal itu biasa. Sama kayak berhasil itu biasa, jangan sombong. Salah itu biasa, benar itu biasa. Kalau kita copot faktor drama, relatif lebih mudah untuk kita mencoba hal baru. Dan ketika kita kalah atau gagal atau salah, relatif lebih mudah untuk bangkit lagi. Terjawab? Selamat mencari cinta yang baru untuk Adit. Ini hitungannya belum puncak ya? Ciawi untuk jadi pembicara corporate gitu. Dan sekarang pulang karena besok ada kerjaan lagi, besok ke Trans 7 ya? Trans TV untuk Dreambox bersama dengan Gamila sekalian promo single. Mari kita pulang. Selamat datang hari Senin, hari favorit saya, hari dimana semua orang bekerja, baik yang work life trampolin ataupun yang work life balance. Sebenarnya kegiatan udah dijalankan dari kemarin, weekend kemarin kerja juga, hari Minggu kemarin gue ke Dreambox Indonesia bersama dengan Mila. Lucu deh, gue Dreambox Indonesia tuh inget zaman-zaman gue nge-host. Dan gue perhatiin siklusnya tuh sama tapi beda media. Jadi kalau dulu leverage-nya untuk jadi presenter datangnya dari konsistensi kita nongol di radio. Dulu
presenter TV itu banyak dari radio. Karena displaynya adalah radio gitu ya. Terus dianggap lucu, difavoritin sama orang-orang tertentu, pengambil kepentingan dan keputusan di stasiun TV, dipanggil lah gitu. Terus karena nama gue naik di Radio Hard Rock FM Jakarta, terus gue dijadiin host berbagai macam acara TV. Nah terus kalau sekarang kayak Denny Sumargo tuh kayak gitu juga, cuman bedanya adalah leverage-nya sekarang sosmednya mereka masing-masing gitu, konten yang mereka bikin. Dan tapi programnya masih sama, jadi tahu nggak, medium untuk leverage-nya beda, radio dan siniar atau konten gitu, tapi bentukan program TV-nya masih sama, dengan latar yang masih sama, dengan teknis yang masih sama, miskomunikasi soal jadwal yang masih sama semua, dengan joget-joget dan segala macamnya. Makanya waktu kemarin gua hadir, gua sama Mila tuh pengennya kan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita di situ, kita all out di situ, karena gue tahu rasanya jadi host, terus kemudian bintang tamu gue tuh jaim, nggak ngerasa ini kayaknya nggak gue banget gitu. Gue tuh ngerti tuh rasanya. Jadi kita tuh sebagai host tuh suka, aduh capek juga nih kalau bintang tamu kayak gini gitu, ngerasa dia lebih baik daripada acara ini. Tahu kan ada lah yang kayak gitu-gitu tuh, zaman gue tuh capek banget kayak gitu-gitu. Gue bawain acara kuis tuh banyak soalnya. Dan kalau misalkan, makanya Denny Sumargo yang seru ya, semangat ya, karena dia tahu tuh dia butuh itu. Dan makanya di kemarin gua total langsung lawak komedi industri, Pargoy segala macam joget, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Dukung teman lagi kerja tuh dukung, jangan bikin susah. Udah, terus hari ini ada sejumlah kegiatan. Tadi barusan ngisi town hall lagi. Tapi kali ini untuk ke FWD Insurance, isinya banyak anak muda, terus bukan semi not slim boy dong, semi zoom, semi apa sih pokoknya hybrid gitu. Kenapa gue bilang town hall lagi, karena emang kerjaan gue kalau Januari itu banyaknya itu perusahaan mulu, biasanya sampai memper ke Februari, tapi jarang. Biasanya Januari tuh isinya town hall perusahaan mulu, ngasih arahan, terus ngasih semangat gitu-gitu. Yang mana itu sesuatu yang akan gue lakukan di perusahaan gue sendiri besok hari Selasa. Soalnya kan aneh ya, masa gue ngisi town hall orang terus kantor sendiri nggak ada town hallnya, dan kalaupun ada nggak ada guanya kan aneh. Karena perusahaan lain bayar mahal loh supaya saya jadi pembicara loh. Kalau perusahaan sendiri kan gratis. Jadi besok anggaran town hall, tapi sekarang lagi menuju ke Perpusnas untuk sebuah sesi pembicara untuk anak-anak kampus dari UIC, kampus yang baru. Ini juga dia berani juga bikin gebrakannya, bukan cuman sekedar gue, ada Pak Nadim, ada Bang Riza Patria Wagub, jadi pembicara di situ semua. Ditaruh di Perpusnas. Perpusnas itu perpustakaan yang sering gue bercandain, karena gue suka perpus kan. Gue kalau misalnya lagi keluar negeri, lagi tour, gue tuh selain ke museum, gue tuh suka ke perpustakaan, pengen lihat perpustakaannya kayak apa. Hampir semua perpustakaan seluruh dunia di kota yang gue lagi tour gue samperin. Nah, Perpusnas ini digadang-gadang sebagai perpustakaan tertinggi di dunia. Yang mana waktu gue denger itu pertama kali, gue ngerasa itu lucu, karena orang tuh biasanya kalau misalkan ada terternya ya untuk perpus, itu bukan tertinggi, terlengkap, tertua. Ini tertinggi gitu. Jadi gue penasaran, pas gue datang banyak kosongnya itu. Buat apa tinggi kalau kagak ada isinya, kata gue. Tapi hopeful sebenarnya, karena ya kenapa gue bilang hopeful, karena kalau misalkan lantainya banyak, berarti kapasitas yang diisi bisa banyak. Waktu gue kesana tuh gue masuk ke satu lantai, isinya bener-bener koleksi buku-buku yang tua banget, megangnya aja takut. Itu menarik tuh. Sayang tampilannya masih kayak perpus lama gitu. Tapi waktu gue kesana, gue langsung daftar untuk punya member Perpusnas. Dan menariknya kalau punya member Perpusnas, ini informasi juga untuk lu terbuka akses terhadap koleksi e-book mereka. Jadi mereka tuh setiap tahun tuh buku-bukunya tuh didigitalisasi. Jadi lu bisa berlangganan tapi versi digital. Yang mana nolong banget kalau di masa pandemi seperti ini. Dan berlakunya seumur hidup. Betul, berlakunya seumur hidup. Dan sebenarnya nggak susah bikin membership ya. Lantai berapa tuh ya? Gue cuma ingat lantai 3, kantin aja kalau gue nggak salah.
Nah tapi kita mau ke sana karena di sana ada auditorium. Waktu gue pertama kali ke sana sama anak-anak dan sama Mila, udah gue incar tuh auditorium ini bagus nih untuk stand up. Nanti lu lihat deh, Nar. Dan masih gratis waktu itu. Kalau sekarang gue nggak tahu. Jadi nanti kita lihat aja di sana, akan menyenangkan. Nar, Uichi Nar. Lu bang enggak? Ngeles dia. Kau bang lagi. Ngeles dia. Bang, tunggu. Kerjaan ini. Naikin story. UIC itu Universitas Insan Cita Indonesia untuk lo. Kalau di Seoul, Korea Selatan, itu ada perpustakaan yang sering banget dijadiin objek foto-foto sama orang-orang kalau ke situ. Itu adalah ada kayak rak buku tinggi banget. Coba dicari deh. Gue lupa kesana namanya Starfield Mall atau apa. Jadi ada perpus di dalam mall. Dan ada perpus-perpus lain juga suka pakai buku sebagai art backdrop gitu. Sama di sini juga. Slogan Komika Hidup dari Karya itu berlaku untuk semua komika kan? Betul, bukan hanya komika, manajemen comika. Itu cita-citanya. Ya berarti sebenarnya semua orang bisa bekerja sama dengan komika untuk dalam hal bikin acara stand up gitu. Lebih tepatnya, komika memposisikan diri sebagai orang yang berkontribusi untuk membuat komika hidup dari karya. Jadi, apapun yang lagi diperjuangkan ini, ujungnya adalah untuk bikin komika hidup dari karya. Bahwa pada akhirnya kita kerja sama semua komika, tentu. Tapi komika hidup dari karya itu artinya kurang lebih kita tuh ada di sini untuk memastikan itu terjadi, gitu kan. Emang penawaran apa aja mas kalau ada komika misalnya? Komika, aku ingin bikin spesial. Siapa tuh yang ngomong kayak gitu, Bis? Kayaknya Hibzi yang lagi ngomong. Hey komika. Ya ada banyak, tergantung lu mau kerja sama siapa. Sama fisikal bentuk kerjasamanya ada, sama pecahkan juga bentuk kerjasamanya ada. Sama comika event juga tentunya ada, karena kan sebenarnya kan karya utamanya, karya pamungkasnya dari seorang stand up comedian adalah special. Nah kalau misalkan dia pengen bermitra, kerjasama sama comika juga bisa. Di comika sekarang ada 3 pilihan, 3 bentuk kerjasama. Kalau misalkan lu stand up comedian, terus lu pengen bikin special, bisa datang ke kami di comika dan kami akan memberikan 3 pilihan. Tergantung sama lu pengennya apa, lu siapnya dalam karya ini posisinya sebagai apa. Kalau lu posisinya dalam bikin special ini pengen memberlakukan ini sebagai bisnis lu, bisa, itu opsi pertama. Opsi pertamanya adalah ini bisnis lu, yang berarti modalnya datang dari lu, profitnya datangnya ke lu. Comika cuma sebagai eksekutor, ibaratnya jadi IO. Ini cocok untuk siapapun stand up comedian yang ngerasa dia udah cukup matang dalam karir untuk ini mau bisa jadi bisnis gue. Gue sebenarnya lagi nyari eksekutor aja nih, gitu. Nah, opsi satu berarti lu datang dengan konsep, lu panggil comika, segitu comika, gue punya konsepnya gini, A, B, C, D, F, G, tolong hitungin biayanya berapa, terus lu mau komisinya berapa, terus comika bisa bilang, komisinya 25% dari total biaya produksi. Oke, deal, kita lihat. Terus udah gitu comika event ngitung sesuai dengan yang dia minta tadi, si stand up comedian-nya, terus minggu berikutnya misalnya ketemu lagi, oke, si komika, ini yang kemarin lu minta, segini biayanya, ini biaya produksinya, ini plus 25%-nya biaya gue, nah itu totalnya segitu. Dia bilang, oke, setuju gue sama plan lu. IO-nya bilang, comikanya bilang, oke kalau gitu, gue minta duit untuk DP venue, untuk DP opener, untuk DP light dan segala macamnya. Kenapa? Karena ini bisnis dia.
duitnya datang dari dia semuanya. Itu berarti profitnya juga semua datangnya ke dia. Kalau dia udah biasa ngitung-ngitung kayak gitu, ini adalah pilihan yang pas untuk dia. Nah, kalau misalkan ada yang nonton, hah? Oh gitu ya, kalau misalkan bisnis gue, berarti modalnya dari gue. Oh iya, kan gue nggak ngambil duit, gue cuman dibayar sebagai eksekutor doang. Nah kalau misalkan nggak berani kayak gitu, berarti ada opsi kedua. Opsi kedua adalah, lu dibayar aja. Pokoknya lu nggak mau terima resikonya aja, lu nggak siap. Ini mungkin untuk komika-komika yang masih baru, yang pengennya, aduh gue untuk saat ini, yang penting gue ada karya pertama, karya kedua, special 1, special 2. Gue nggak siap untuk ngambil resiko karena gue duitnya juga nggak ada untuk DP dan segala macamnya. Nggak bisa mempraktekkan ini sebagai bisnis. Oke kalau gitu, berarti kalau lu nggak mau terima resikonya, berarti kerjasamanya dengan Comika sebagai promotor. Yang berarti dijadiin bisnisnya oleh Comikanya. Lu nggak dapat resikonya, gue yang nanggung resikonya. Berapapun tiketnya terjual, lu dibayar segitu, aman lu. Kalau gue pinter-pinter berarti profitnya di gue, tapi kalau misalnya gue nggak pinter-pinter berarti ruginya di gue. Nah jadi kalau opsi pertama ini bisnis lu, gue eksekutor doang, profit gede di lu, tapi juga resikonya di lu. Opsi kedua adalah bisnisnya bisnis gue, profit mungkin gede di gue, tapi karena resikonya gede di gue, lu memilih itu karena lu cuma pengen minta dibayar aja. Nah, opsi ketiga adalah kita bisnis bareng-bareng, bisnis berdua. Ini cocok untuk yang pengen mulai berbisnis, tapi nggak ready dengan resiko yang terlalu gede. Biasanya, ini jatuhnya adalah Comika Event sebagai promotor. Jadi Comika Event yang membiayain semuanya, membiayain nyewa venue, lighting, sound, art, panggung, segala macam. Pokoknya termasuk fee talentnya itu dari Comika tuh. Tapi si komikanya pengen berbisnis di konten digitalnya, digital downloadnya. Yang berarti Comika nggak masuk tuh di area produksi digital download. Yang masuk tuh dia sendiri talentnya, si komikanya. Dia akan keluarin biaya sendiri untuk produksi digital download. Dan itu berarti biaya kamera, biaya campersnya, kameramennya, terus biaya editornya, terus biaya graphics desainnya, termasuk sebenarnya berbagi biaya dengan Comika dari sisi venue. Karena kan kalau misalkan si stand up comedian-nya bikin digital download, kan kameranya ngadep ke panggung yang dibayarin sama Comika, venue yang dibayarin sama Comika, lighting yang dibayarin sama Comika. Jadi makanya tadi disebutnya partneran, karena sebenarnya si Comika juga naruh duit di produksi digital download lu, di produksi kontennya lu. Nah makanya partneran. Nah dengan itu, dua-duanya enak. Lu nggak ngeluarin biaya, karena bayangin aja kalau misalkan lu bilang, lah kok berbagi biaya sama Comika? Ya soalnya venue-nya kan gue yang nyewa tuh, kan gue yang ngeluarin duitnya. Hah? Kalau gitu venue dari gue aja deh. Oh kalau gitu berarti ya udah lu bayarin venue, lu bayarin lighting full, lu bayarin sound segala macam, tapi jatuhnya itu mah opsi pertama tadi yang lu berbisnis. Resikonya gede, karena kan bayar venue gede, bayar lighting gede, bayar produksi gede dan segala macamnya. Kalau misalkan lu berpikir, oh gue nggak siap untuk berbagi, berarti sebenarnya opsi yang lu pengen tuh opsi satu, opsi di mana ini jadi bisnis lu, gitu. Tapi full resikonya di lu mesti punya modal awal lah kasarnya, karena lu mesti DP venue gitu. Kalau venue nggak di DP nggak bisa. Nah, berarti opsi ketiga itu partneran. Jadi lu bermitra sama Comika dan lu sama-sama jalanin sebagai bisnis. Utamanya dalam konteks konten digitalnya, lu berbagi sama Comika. Kenapa? Karena Comika ikut biayain. Lu nggak biayain semuanya, berat kan di lu. Nah, terus nanti pembagiannya adalah berarti untuk revenue yang lu create dari sisi konten lu, konten digital lu, entah itu digital download ataupun streaming di masa depan, itu berapa persen yang sebenarnya punyanya Comika dan untuk berapa lama. Nah, ini adalah opsi yang menurut gue sangat fleksibel berarti. Jadi stand up comedian ini bisa bisnis sendiri, bisa cuman pengen kerja dapat duit, atau bisa partneran sama Comika. Dan nanti ketika hitung-hitungan, gue cukup yakin ini, pasti hitung-hitungan, ketika misalnya bermitra gitu ya dengan Comika, si komikanya bermitra sama Comika untuk opsi 3, dia akan tahu bahwa hitung-hitungannya tuh sebenarnya di Comika tetap rugi. Jauh kalah dibandingin apa yang dihasilkan atau didapatkan oleh si komikanya. Padahal kan harusnya kan 50-50 ya, tapi realitanya nggak 50-50. Kenapa? Karena janji kita, komika hidup dari karya. Keputusan-keputusan kita dilakukan pro ke komikanya gitu. Nah, kalau misalnya ada yang nanya,
Kalau misalkan gue pengen opsi 3 tapi nggak sama Comika, ya bisa aja. Ya berarti nggak kerja sama gue, lu bermitranya sama orang lain gitu. Misalkan lu mau bikin spesial, terus lu pengen bermitra bisnisnya sama ada orang namanya Herman, seorang pengusaha batu bara gitu misalkan. Bisa juga, nanti kerjasama kayak gitu. Nggak harus sama Comika, itu intinya. Nggak harus sama Comika. Tapi kerjasama dengan Comika, ada 3 pilihan. Pilihan pertama adalah ini bisnis lu, gue cuma eksekutor doang. Resiko profit gede di lu, tapi resiko rugi juga gede di lu, karena semua modal lu. Ini acara lu gitu lah. Opsi kedua, lu nggak terima resiko, lu bilang gue pengen dibayar aja, putus. Kita nego harga aja. Ya oke kalau gitu. Berarti kita nego harga, berapapun hasil penjualannya dikit ataupun banyak, lu nggak terima resikonya. Tapi nggak terima untungnya juga, karena lu ngebebanin resikonya di gua sebagai pebisnis, sebagai yang berbisnis si Comika. Yang ketiga adalah kita berdua. Promotor event dari gua, produksi konten digital dari lu. Udah itu bagi 2. Tapi kita bareng-bareng gitu ngerjain. Gitu. Nah itu pilihannya. Moga-moga cukup jelas ya. Jelas banget. 10 menit bahas ini doang sih jelas. Ya, dan sebenarnya ini pun jatuhnya jauh lebih fleksibel lagi untuk talent-talent kami sendiri. Karena kan emang semua unit bisnis ini kan didesain untuk mereka, untuk kebutuhan mereka. Gitu. Tapi secara umum untuk penawaran Comika bentuknya kayak gitu. Nah ini gue udah jalanin bikin event dari tahun 2010 kan ya. 2011 sorry. Gue tahu bahwa nggak banyak yang ngasih pilihan kayak gini ke stand up comedian. Kenapa kami bikin kayak gini? Karena kalau misalkan yang nonton ini ngerti hitung-hitungan, ya mereka tahu bahwa oh ini bener deh, ini baru Comika hidup dari karya. Karena dikasih pilihannya untuk antara dia hidup aja dibayar, atau dia berbisnis, atau dia bermitra, gitu. Nggak kelar-kelarin tantangan kontrak, ya Allah. 10 menit ngoceh masih belum kelar, itu juga udah tumpuk-tumpukan itu. Ya Allah. Baru aja selesai ngerjain Sinar Hidup Indonesia Maya, ngerjain 4 episode. Ada yang lucu, kebanyakan lucu sih hari ini, banyak ketawa-ketawanya. Salah satunya gara-gara Borneo nih, gue ketawa karena gue ternyata baru sadar gue nggak tahu Johnny G Plate itu bacanya gimana. Orang apa sih? Plate itu apa sih? Dia ada Gerard kan di tengah-tengah. Oh Gerard. Plate kali ya, Plate. Johnny G Plate gitu. Terus gue nggak pernah dengar nama beliau di berita kayaknya, jadi gue nggak tahu namanya tuh dibaca itu Johnny G Plate, Johnny G Plate. Gue nggak tahu. Terus gue ngomong Plat G itu apa? Terus Borneo bilang Brebes. Terus gue bilang wah Johnny Brebes dong. Terus gue ketawa lama banget. 5 menit abis cuma buat ketawa itu doang. Sekali lagi saya minta maaf Pak Johnny. Ini semua gara-gara Borneo Verando. Sekian aja dari gue. Terima kasih banyak. Kita ketemu di hari esok. Di mana besok? Pagi gue rencananya mau vaksin dulu untuk Shira, vaksin keduanya Shira. Alhamdulillah banget. Terus akan ada meeting Comika Event dan siangnya akan ada town hall meeting 1 Comika. Semuanya pada ngumpul, seluruhnya. Talent, karyawan ngumpul. Besok di sini akan ada pengumuman-pengumuman penting. Dan kemungkinan ada beberapa bagian pembahasan yang masuk di sini. Tapi seluruh pidato gue akan gue naikin juga di YouTube gue. Habis itu malamnya besok akan dinner management dengan seluruh lengkap bersembilan. Jadi kita lihat besok seperti apa keseruannya. Dah. Itulah kenapa hari ini gue mau ngumumin co-CEO-nya Comika Company. Jadi gue akan berdua. Gue akan tetap menjabat sebagai CEO, tapi gue akan menjalankan berdua. Orang ini udah nempel sama gue cukup lama, dia ikut ke semua meeting gue, dia ngeliatin apa yang gue lakuin, dan gue percaya bahwa dia bisa. Tolong tepuk tangan untuk co-CEO Comika yang baru, Bonar Manalu. Udah senang. Udah senang. Ada.
Ya silakan duduk ya. Nggak ada yang percaya. Lu percaya? Sorry, gue bercanda. Gue serius. Tolong tepuk tangan untuk Gaung, ya. Bener aja. Aduh sakit gue. Tepuk tangan untuk co-CEO baru kita, Angga Toro Diandri. Kasih tuh, sini. Tepuk tangan dulu tuh. Dah, silakan duduk lagi, nanti kita ngobrol, tanya jawab. Tepuk tangan sekali lagi untuk Angga Toro Diandri. Gue jelasin kenapa Toro. Dan nanti gue jelasin efek dari Toro jadi co-CEO. Kenapa Toro gue pilih untuk jadi co-CEO, membantu gue menjalankan perusahaan ini. Ini ngomong-ngomong hasil diskusi gue juga dengan komisaris kita yang satu lagi, Bang Otot, atlet Ironman, Rama. Nah tapi salah satu alasan paling kuat kenapa Toro dipilih, karena gue dan Rama percaya bahwa di antara kita semua, salah satu yang growth mindset-nya paling bagus adalah Toro. Gue jelasin. Growth mindset itu krusial. Growth mindset itu cara pikir yang terus bertumbuh. Dia mau terus menumbuhkan cara pikirnya dia. Itu krusial kalau mau jalanin bisnis. Tahu gak kenapa? Karena hampir semua bisnis yang lu lihat sukses sekarang, awalnya bentuknya gak kayak gitu. Jadi kalau lu masuk hanya punya satu skill set dan cuma satu skill set itu yang lu punya, lu gak bisa jalanin bisnis. Instagram, kalau lu masih cukup ingat, waktu pertama kali lahir itu Foursquare basically. Instagram tuh kayak Foursquare berbasis lokasi, terus ada fotonya. Lama-lama jadi app tentang foto. Sekarang bahkan app tentang video. Kalau yang bikin Instagram itu cuma ngerti soal berbasis lokasi geotagging, nggak akan kayak gini Instagram. YouTube itu dulunya adalah videonya itu fitur video di matchmaking website cari jodoh. Jadi kalau misalnya lu masuk website cari jodoh itu ada video di mana lu bisa menjelaskan lu siapa, apa yang lu suka, upload. Akhirnya berubah jadi cuman videonya doang. Bisnis itu geraknya cepet banget. Kalau lu cuma datang dengan satu skill set dan cuma mau di situ, nggak bisa jalanin bisnis. Dibutuhkan orang yang mau belajar terus dan numbuh terus. Dari mana gue tahu Toro ini punya growth mindset? Karena gue hidup sama dia dari kecil, gue tahu dia siapa. Dia gelar terakhirnya SMA. Beberapa di antara lu mungkin gelarnya lebih tinggi juga daripada dia. Dia memulai kerja sama gue. Dan dia baru aja posting, gue ingat jadinya. Tahun 2009 di FX sebagai kru panggung. Pertama kali kerja sama gue, datang dalam kondisi mabuk. Dibentak sama band, dimarahin, mabuk, masih kuliah. Sampai acara selesai juga masih mabuk. Lu lihat foto Instagramnya enggak? Semua orang foto ngadep kamera di gini doang. Lihat. Lalu dia kerja sebagai kurir di gua. TikTok ya. Sebagai kurir apa nih? Narkoba. Ih, bisa aja komedi industri gue lihat-lihat nih. Ntar lagi masuk nih ya di acara anak sekolah nih. Masukin di skrip. Udah tutup, nggak bisa. Oke, yaudah. Sorry. Nggak bisa. Ya udah kebanyakan orang ya. Ya nanti kena kick. Abis itu dia kerja sebagai kurir yang kerjanya cuma nganter-nganter barang, nganter-nganter kontrak. Kurir. Abis itu dia terus jadi manajer band, jedak-jeduk, gitu. Terus dia kelar semuanya. Lalu dia pertama kali masuk sama kita jadi orang event yang ngurusin Pragiwaksono. Pertama kali dia ngelihat gua stand up adalah di Jogja 2018 baru. Lu lagi ngeliat ya? Ya mabok kan, bener kan? Ya kurus banget ya? Ya belum ngentot tuh dia tuh. Belum tahu ngentot ya? Belum tahu. Anyway, tadi sampai mana gue? Iya, ngerjain Pragiwaksono Jogja, habis itu diajak bantuin Pragiwaksono Jakarta, dia baru pertama kali ngerti soal event di situ. Ngerti soal ngurusin vendor dan segala macam, baru pertama kali di situ. Terus udah gitu, akhirnya
Gua sama Upil ngajak Toro masuk untuk jadi head of management, and then the rest is history. Lulusan SMA, pemabuk. Dia bisa bertumbuh untuk jadi seperti ini, dan bukan cuma itu, kita jujur-jujuran aja. Selama pandemi, siapa yang paling banyak belajar ilmu baru? Toro itu jadi petani urban tuh baru pas pandemi aja. Orang tadinya kerjanya bareng sama gue lari, dia ngajarin gue lari. Dia nyuruh gue download Adidas Runner, gue ngerti pace tuh gara-gara dia. Bangun pagi-pagi ini gara-gara dia juga. Abis itu pandemi membuat dia gak bisa lari, terus dia bingung mau ngapain. Terus gak tahu kemana idenya, dia lagi nonton YouTube, kocak juga nih sayur-mayur, kata dia gitu. Aneh banget ya. Terus sebenarnya dia pernah ngelakuin itu sebelumnya dan gagal. Dia bikin kayak sayur-mayur gitu terus dimakan tikus. Gue curiga anjing. Atau kucing, lebih mungkin kucing. Kucing anjing. Terus walaupun gagal, akhirnya dia dikasih kesempatan untuk bikin kayak sayur-mayur air itu, hidroponik di atas kayak rooftop rumahnya saudara ya, keluarga kita. Dan tadinya cuma nyoba-nyoba, terus tiba-tiba jadi gede, terus tiba-tiba jualan. Gak ada di antara kita yang belajarnya se-ekstrim itu gitu. Dan sekali lagi berarti tepuk tangan untuk Toro, Angga Toro Diatri. Barusan habis bikin speech di town hall-nya Comika, tipis-tipis menjelaskan apa yang terjadi kemarin, apa yang kita akan lakukan tahun ini. Terus seperti yang lu lihat tadi, lucu-lucu semuanya. Tapi intinya tadi habis kasih tahu Toro bahwa dia efektif akan menjadi co-CEO, pusing dia. Selamat pusing. Terus sama Ika tadi diperkenalkan sebagai head of management, menggantikan dia. Udah, habis ini kami nyantai, bagi-bagi seragam baru. Habis itu malam akan dinner management. Makanya dari tadi kan mobil pribadi nggak ada yang lewat. Enggak. Iya, ada rambu-rambunya. Ya maaf deh Pak. Surat-suratnya Mas. Boleh Bang. Bentar ya. Surat teman saya boleh? Nggak usah. Iya. Kan saya nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Teman-teman. Oh nggak ada yang ngasih tahu? Teman-teman saya nggak ada yang ngasih tahu Bang. Saya orang Depok, Pak. Saya naik motor jauh. Mau ke Hayat Pak. Mohon maaf. SIM-nya STNK-nya bisa ditunjukkan dulu. Aturannya beda-beda mulu. Ini berkenan saya tilang nggak apa-apa? Berkenan. Saya minta tolong slip apa tuh yang bayar? Biru ya. Slip biru ya. Ini yang etirannya. Oke. Makasih ya Mas. Mohon maaf ya. Teman saya nggak ngasih tahu Mas. Mau ke sana. Baik, terima kasih banyak. Kena tilang gue. Kapan terakhir kali gue kena tilang? Coba gue nggak inget kapan terakhir kali gue kena tilang. Itu jadi ada rambu-rambu, mobil nggak boleh masuk jam 4 sampai jam 7. Aneh banget aturannya. Biasanya soalnya itu kan 3 in 1 kan, jam 4 sampai jam 7 apa jam 5 sampai jam 8 gitu kan. Atau ganjil genap. Ya udahlah. Selamat datang di Weekly Vlog 0218831471. Itu nomor HP. Nomor rumah, itu nomor telepon rumah. Silakan teman-teman kalau mau lihat seperti apa wallpaper. Ini kan kalau wallpaper HP gue kan motor, karena gue suka motor kan. Wallpaper HP-nya Rin dong.
Pacarnya Rin, balas chat, harus ngingetin. Karena Rin suka nggak balas chat. Hari apa? Oke banget. Oke banget. Lagi dinner management seperti biasa kan, sebulan sekali makan-makan. Ini kayaknya untuk pertama kali lengkap. Bukan cuma 9, 10 karena ada talent baru Bonar Manado. Masuk dia sekarang. Jadi bagian dari kita. Ini makan-makan terus kan kalau misalkan makan-makan sama manajemen kan jadi cari experience-nya. Dan ini experience-nya seru sekali sih. Ada api-api segala macam, anak-anak happy. Yang rekomendasi Raditya Dika, tempat ini. Yang punya ide teppanyaki itu Awe. Terus gue nanya tempat teppanyaki yang paling enak di sini apa. Terus Radit kasih ini dan kami makan-makan dengan nikmat sini. Menyenangkan. Berikutnya sulap. Udah selesai makan-makan, bubar sekarang. Gue mau balik dulu ke markas sama anak-anak, habis itu baru jalan balik ke rumah. Dan besok ada kombut rutin seperti biasa. Ada beberapa talent, ada beberapa karyawan yang juga komika, dan ada orang luar yang pengen ikutan. Akan seru. Dah, sampai ketemu. Bye-bye. Baiklah, ini kita dari juga episode hari ini. Banyak konten yang dikerjakan. Barusan kedatangan teman-teman dari iPod. Bagian dari kerjasamanya adalah bikin konten, baik itu untuk mereka ataupun untuk gue. Bahkan YouTube yang untuk mereka menurut gue salah satu wawancara paling menarik yang pernah gue alami. Karena pertanyaannya bagus dan biasanya gitu kalau orangnya tahu gitu ngikutin pertanyaannya itu lebih dalam daripada orang yang cuma sekedar nanya karena emang disuruh nanya. Terus obrolan gua untuk YouTube-nya iPod aja sekitar sejaman lebih ya. Di YouTube gua juga panjang-panjang, jadi akan seru. Karena gua sama iPod lagi kerja sama, guanya juga pengen belajar investasi, pengen naik kapasitas, growth mindset. Ya, ngomong-ngomong soal growth mindset, salah satu highlight dari episode kali ini adalah penunjukan Toro sebagai co-CEO bersama dengan gua megang perusahaan Comika ini, Comika Company. Terus salah satu yang gue pengen titipkan adalah bagaimana growth mindset itu krusial sekali. Kesediaan diri kita untuk belajar terus. Cara pikir yang bertumbuh terus gitu, jadi nggak mentok di situ. Tahu nggak, orang kan suka bilang, wah gila lu ya, nggak nyangka berubah banget dari waktu kita kenal SMP. Kalau misalkan gue dari SMP nggak berubah, ada yang salah sama diri gue. Masa cara pikir gue waktu SMP sama cara pikir gue terhadap dunia sekarang nggak berubah? Justru emang mindset tuh harus bertumbuh terus. Nggak apa-apa untuk menegasi apa yang waktu itu lu yakini waktu SMA. Karena itu menggambarkan lu bertumbuh terus jadi orang. Nah, terutama untuk menjadi seorang CEO, growth mindset jadi krusial gitu. Terutama salah satu pemilihan utama Toro sebagai CEO ya. Karena dia growth mindsetnya tuh salah satu yang terbaik di perusahaan ini. Gue jelasin juga di pidato gue di town hall kemarin. Nah, kenapa growth mindset itu krusial? Karena kalau VC ya, venture capitalist gitu mau investasi di sebuah startup, biasanya tuh yang dilihat tuh bukan ide bisnisnya, tapi orangnya justru. Kebanyakan, gue nonton dari namanya siapa ya, Mark siapa yang punya Dallas Mavericks? Mark Cuban, betul. Gue nonton atau gue dengerin interview terhadap Mark Cuban, terus gue Gary Vee juga sering gue dengerin dan banyak orang-orang lain. Mereka itu ketika disamperin sama orang dan orangnya bilang, gue punya startup atau gue punya ide bisnis, terus
ide bisnis seperti ini, terus mereka presentasi. Bahkan di Shark Tank sekalipun, yang paling dinilai oleh mereka adalah orangnya. Karena mereka tahu ide bisnis itu berubah terus. Yang penting orangnya bisa eksekusi. Kalau dia bisa eksekusi, apa ide bisnisnya jadi pasti barangnya. Makanya dilihat orangnya. Kalau orangnya punya kemampuan untuk bertumbuh, kalau punya kemampuan eksekusi, maka taruh duit di dia pasti jadi. Mungkin saat kita naruh duit di dia, ide bisnisnya seperti A. Tapi karena dia punya growth mindset, dia juga tahu caranya eksekusi sesuatu. Ketika A berubah jadi A+, atau berubah bahkan jadi B, si orang yang ngasih duit nggak merasa itu kenapa-kenapa. Karena toh apapun yang dia jalankan akan baik-baik juga. Gue bahkan nonton, lagi banyak nih di YouTube nih, mau nonton Warren Buffett gitu. Dia lagi ngobrol dengan ada satu rekannya juga di Berkshire Hathaway. Terus dia bilang, bahkan dari dulu gue kalau misalkan investasi ke bisnis atau akuisisi bisnis, yang gue lihat tuh orangnya. Jadi ngomongin soal ada seorang ibu-ibu yang punya kayak perusahaan furniture kalau nggak salah. Ibu itu datang ke Amerika Serikat dari negara asalnya, bahkan nggak bisa bahasa Inggris. Suaminya udah datang duluan. Ibu itu datang hanya pakai tulisan digantungin di leher nama daerah. Jadi tolong bawa gue ke sini gitu. Karena suaminya di situ. Ibu itu kemudian kerja, kemudian ibu itu nabung, kemudian ibu itu buka toko furniture kecil satu, tapi kemudian jadi gede. Jadi Warren Buffett bilang, kadang-kadang kan nggak masuk akal, ngomong bahasa Inggris aja nggak bisa, sekolah juga nggak tinggi-tinggi amat. Tapi kenapa bisa seperti itu? Karena kemampuan dia mengeksekusi, kesediaan dia untuk tumbuh gitu mindsetnya. Nah itulah kenapa orang ketika naruh atau mempercayakan uangnya di sebuah bisnis, yang dilihat tuh bukan model bisnisnya, karena berubah terus. Uber juga nggak kayak sekarang waktu zaman dulu. Airbnb juga nggak kayak sekarang waktu dulu. Airbnb itu benar-benar cuma nyawain matras gitu. Air bed and breakfast. Jadi kayak kasur tiup gitu, kasur udara, kasur pompa sama breakfast gitu. Itu dasarnya. Sampai berubah seperti sekarang. Gue kadang-kadang ketawa sendiri nontonin sejarahnya Air bed and breakfast, karena mereka waktu start perusahaan itu, mereka nggak mikir bahwa mereka akan jadi perusahaan tech gitu. Agak mirip kayak Comika kan, gue kan cuma bikin perusahaan lawak. Tiba-tiba keadaan mengharuskan gue untuk tahu soal teknologi, untuk melek soal teknologi. Nah, jadi bisnis akan berubah terus. Tapi kalau orangnya bisa eksekusi, maka bisnis itu ada di tangan yang baik. Itulah kenapa gue sama Rama mempercayakan Toro, karena kami tahu Toro bisa execute, lu kasih goal dia jadi gitu. Dan itu terbukti dengan adanya ini perusahaan juga bagian dari eksekusi dia gitu, karena banyak dari revenue perusahaan ini yang create itu Toro gitu. Dan di sisi lain, untuk orang yang nggak kuliah, pemabuk, dari kurir sampai ada di level seperti ini, nggak diragukan lagi growth mindsetnya. Jadi ya, dan apalagi gue deket sama dia, jadi gue tahu dia belajar terus gitu. Ya gambarannya gitu aja kan. Gimana ceritanya coba dari orang yang nggak tahu soal tanaman bisa punya bisnis hidroponik kan, menggambarkan level growth mindsetnya. Gue aja nggak ada di level seperti itu. Nggak ada skill set baru yang gue dapatkan di masa pandemi yang bener-bener beda gitu dari apa yang biasanya gue lakukan. Nah itu sesuatu yang gue ingin titipkan di lu juga yang nonton. Moga-moga ini akan membantu lu untuk menyadari bahwa growth mindset itu krusial. Nah untuk sekarang udah dulu aja. Gua punya informasi penting untuk yang suka nonton 0044 Weekly Vlog. Terutama untuk yang ngikutin dari awal. Terutama yang selalu setiap minggu ngikutin. Lu harus nonton 0044 Weekly Vlog episode minggu depan. Episode 42. Ada sesuatu yang akan membuat lu terkejut, yang akan membuat lu mungkin kaget. Episode minggu depan akan menjawab banyak pertanyaan, walaupun gua kebayang akan melahirkan lebih banyak pertanyaan baru dari sisi lu. Tapi jangan ketinggalan minggu depan, karena sangat sayang kalau lu udah ngikutin selama ini tapi nggak lihat apa yang terjadi di episode berikutnya. Kita ketemu di 0044 Weekly Vlog episode 4.
Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.